Oke pemirsa Great Otomotif, balik lagi sama gue Adit. Dan sekarang gue ada di satu tempat lah ya yang asik banget, bareng dengan Bro Leon. Oke Bro Leon. Bro Leon, ini mobil gue biasa liput satu mobil ya langsung ya. Ini ada dua nih, maksudnya gimana nih lo jajarin dua gini? Jadi gini kan orang kadang untuk tahu tentang Audi kan kurang informatif ya. Ya. Jadi saya mau kasih perbedaan asli mobil ini tuh aslinya tuh seperti apa. Oke. Nah, jadi dengan modifikasi ini kan orang ngeliatnya udah topiknya mungkin ekstrim ya. Main cat lah, main apalah, pelek lah, ceper lah. Tapi kita harus tahu asli mobil itu tuh seperti apa sih. Oh, jadi maksudnya tuh buat dibandingin. Bandingin. Gitu. Bawaan asli itu seperti apa? Karena kan ini udah full conversion. Jadi juga udah full cat, udah ganti facelift lah depan belakang. Jadi drastis lah ya berubahnya. Nah, drastis. Jadi orang tuh harus tahu asli mobil ini tuh apa sih? Kayak gimana sih bentuknya? Soalnya kalau gua ngeliat nih misalkan cek di internet, oh Audi gua kan Audi A4 B8 tahun 2008. Iya. Dia ngeliat kok model lampunya beda ya. Nah, itu kelihatan banget tuh. Depan belakang kok ini lebih ke yang model tipe yang ini ya. Gitu. Oke. Jadi ini gua kasih lihat dua perubahan, dan yang satu ini tuh perubahannya tuh seperti ini gitu. Jadi ibaratnya ini kan udah modif juga sebenarnya ya. Ini yang aslinya lah. Iya, aslinya. Nah, ini nih yang udah oplas lah ibaratnya. Oplas lah, betul. Kayak gitu ya. Benar. Oke, berarti kita fokus ke situ ya. Ya, benar, fokus ke sini aja. Nah, ini kalau dari luar tadi lu singgung ekstrim ya, tapi ini kan sebenarnya kita bisa bilang stance atau back atau segala macam ya. Ini sebenarnya arahnya lebih kemana sih? Jadi gini, kalau orang kenapa saya bilang ekstrim, karena kadang-kadang orang kan ngelihatnya, wah udah ganti mesin, udah swap mesin, otomatis kan itu dibilang ekstrim. Iya benar. Wah, ganti cat nih, wah catnya sampai white body, udah dibilang ekstrim. Benar. Jadi kita bagaimana cara untuk mengkalibrasi antara ekstrim dan proper itu seperti apa sih? Gitu. Jadi ini modifikasinya sebenarnya arahnya ke dibilang ekstrim iya, dibilang proper juga iya. Iya, karena ini masih bisa dibawa jalan juga. Benar, kan buat iseng-iseng lah gitu. Betul. Jadi ini juga semuanya gaya stance iya. Kalau mau ngebut juga bisa gitu ya. Ini intermezzo dikit teman-teman ya. Gue pertama kali lihat mobil ini tuh di kontes-kontes modifikasi gitu ya. Benar. Nah, dapatlah banyak gelar gitu. Sebenarnya dengan modifikasi udah se-ekstrim ini, udah se-signifikan ini, tujuannya tuh untuk apa sih? Untuk nyari gelar kah atau memang ada? Jadi kan aslinya kan itu mobilnya kan seperti di belakang Bu Adit ya. Jadi misinya tuh sebenarnya tuh saya lebih gimana ya, lebih mengedukasi lah sebenarnya. Jadi dengan prinsip saya modifikasi yang sekarang ini kan ini memakan waktu sekitar hampir 3 tahun ya. Buset, lama juga ya? Lama, karena kan ini terakhir show itu kan 2006 dulu. Dengan keadaan di belakang Bro Adit ini mobilnya. Oh gitu. Jadi saya punya misi tuh, bikin something yang beda. Dan karena memang Audi itu sendiri kan brandnya kan memang jarang orang pakai ya. Iya, nggak terlalu familiar lah di sini. Lah. Di Indonesia tuh nggak familiar. Brand-brand lainnya kan. Benar. Nah, jadi saya pengen sesuatu yang beda. Ya saya mulai deh tuh, searching item-itemnya, modifikasinya. Habis itu saya juga baca forum. Habis forum masih kurang puas lagi, kita email. Udah email kurang puas lagi, saya pergi ke Eropa. Kita dari beli mobilnya itu sendiri kan kita beli mobil bekas di sana, utuh. Tapi bekas, second. Habis itu kita pretelin tuh. Jadi istilah kasarnya kita pretelin, udah itu dibawa, dituning di sana. Oh, langsung dituning di sana? Dituning di sana. Dengan spek yang kita mau, oh nanti ini bakalan menggunakan modifikasi seperti ini nih. Kita cari tahu dulu, dan kita kan udah pasti tuh tahu apa modifikasi apa yang kita pakai untuk mobil itu kan. Jadi kita tahu, kita setting segala macam, udah kirim balik deh tuh. Oke, jadi pas ketika di titik sampai jalan ke Eropa ini udah mulai lengkap lah informasi yang dibutuhin. Informasinya gitu. Sampai balik sini ternyata harus dikirim beberapa modul dari mobil bawaannya
Ada 11 tuh modulnya. Kirimlah ke sana. Makan waktu lagi. Set pantas aja 3 tahun ya. Nah, Mondar-mandir 3 tahun, repot lama. juga. Jadi akhirnya pesan yang pengen disampaikan tuh sebenarnya kayak gimana sih? Dengan mobil ini tuh sering banget hadir di kontes-kontes modifikasi. Jadi untuk pesannya tuh ya gimana? Orang Indonesia tuh bisa modifikasi Yeah. dengan resources dari luar ya. Mm-mm. Jadi nggak cuman kita harus gunakan barang Indonesia atau misalkan kita pekerja Indonesia semua segala macam. Emang kita benar butuh. Tapi kan untuk yang master-masternya seperti teknisinya kan saya juga kirim ke Indonesia waktu itu 2 orang. Jadi dari teknisinya dikirim semua, ada yang masang semua. Kan karena limitasi kita kan di terhadap brand ini kan masih agak kurang. Iya, benar. Jadi dibandingin kita gagal, jadi saya bawa Mending undang spesialisnya lah langsung gitu Jadi, kan. pesan yang disampaikan tuh ya bukan untuk show sebenarnya. Bukan Jadi, untuk ininya bukan untuk show up lah. bukan untuk show Tapi up sebenarnya. ada misinya gitu ya. Kalau sebenarnya tuh gue nangkep maksud lo nih, Bro. Jadi intinya biar orang tuh di luar Indonesia juga tahu kalau di sini tuh betul. bisa juga nih bikin mobil kayak begini. Padahal nggak familiar di negara ini, tapi ini orang gimana cara nguliknya gitu kan. Jadi dengan saya mengikuti show-show yang ada di Indonesia itu tuh untuk kasih sebenarnya apa namanya? Kayak unique value Ya, lah. unique value lah. Jadi Kayak mobil gitu. ini tuh kok kayak gini ya. Ini aslinya kok sebenarnya mobil ini ya. Jadi orang juga masih ngeraba-raba kan. Saya aja sebenarnya dibilang mobil ini aja apa kagak tahu sebenarnya. Gak usah jauh-jauh, warnanya aja saya kagak tahu. Siang ini nih ya, kalau kita ngeliat nih marun nih. Ya, kalau lu ngeliat malam, wah bisa-bisa red candy. Serius. Serius. Nah, Berubah nanti kita lihat. sedrastis itu ya karakternya ya. Tungguin nanti kita lihat. Oke, siap. Jadi basicnya ini adalah mobil Audi A4 ya. A4. A4 dan emang kalau kita lihat frontal depan-depanan gini Berbeda. signifikan banget lah. Beda banget. Lihat dari grill, lampu, terus honeycomb-nya gitu kan segala macem. Nah ini boleh diceritain nggak? Kita ngomongin dari eksterior dulu lah. Dari eksterior, oke. Apa aja yang paling signifikan udah berubah? Jadi yang paling signifikan yang berubah yang jelas kita facelift. Kalau orang lihatnya ya, wah ini modelnya bentuknya sama kayak Audi A4 yang sekarang nih, yang tahun 2017 misalkan. Karena kan yang 2008 kan dia lampunya kan agak kayak ular gitu ya, S ya bentuknya. Oh iya. Dia punya DRL-nya dia S. Kalau misalkan yang ini kan seperti yang tahun 2017, 17, 18 itu dia modelnya tuh agak runcing kayak hiu gitu. Oh ya lebih tajam lah. Lebih tajam lah gitu. Sama belakangnya udah jauh lebih berbeda lampunya. Karena lampunya yang belakang itu kan yang tahun 2008 itu dia bentuknya titik-titik LED-nya. Masih bulat-bulat ya. Kalau ini dia ada DRL-nya, jadi bentuknya langsung kotak. Jadi secara mata tuh berbeda lah. Beda lah. Beda banget. Impresi ngelihatnya juga tuh ya. ngeliatnya berbeda. Kayak gitu. Kalau kita ngurusin cat ya, itu saya lebih menjagokan ada satu bengkel yang dari Jakarta Timur. Itu bengkelnya namanya Vinoplatz. Itu yang tahu warnanya ini aslinya tuh warnanya seperti apa. Saya aja sendiri jujur nggak tahu. Saya taunya candy aja. Yang satu lagi warnanya biru aja. Kadang-kadang hitam. Gitu aja saya tahu. Gue tahu Mas Vino. Iya benar. Di Cipinang ya. Benar. Jadi depannya itu saya lebih ke RS4. Tapi kalau untuk rear view-nya saya adopsinya pakai yang S4 di bawah RS. Tapi untuk yang sedannya, kalau sedan mah Audi A4 yang B8 atau B8,5 itu ada dia. Jadi saya belakang pakai itu. Jadi istilah kasar nih RS45 lah. Oh nyampur. Wagon dijadiin 4 pintu gitu. Sebenarnya dari luar ya. Tadi ngomongin soal lampu gitu kan, grill ya udahlah kita bisa lihat lah itu berubah banget. Ada white body juga. Ini di Mas Vino juga. Di Mas Vino juga white body juga. Ini custom jatuhnya ya white body. Untuk white body ya custom menyesuaikan dengan bentuk body kit yang memang asli bawaan dari RS4 Wagon itu kan. Oh OEM berarti ya. Karena depannya kan OEM kita pakai RS4 tuh. Termasuk lampunya, belakangnya juga. Jadi white body ini Mas Vino ini pinter dia, jadi menyesuaikan dengan bentuk mobil ini, jadi gimana itu atraktif. Oh iya, intinya dari garis bodinya, lekuknya, ini tuh masih nyambung gitu. Kalau nggak nyambung kan kocak jadinya. Kocak, jadi misalkan ini mau gaya apa ditempel di sini kan jadi dia nggak nyambung lah. Iya, gitu kan. aneh lah kalau kayak gitu. Tapi so far ini kalau gue bilang ini oke banget lah. Terus juga ya kalau gue bilang karbonnya banyak, tadi Cat juga lo singgung, lo sendiri bilang warnanya apa nggak tahu gitu. Benar, marun merah nggak jelas. Oke ya aksen karbon itu udah pasti lah ya. Ya itu juga karbonnya juga ada beberapa, cuman beberapa parts yang memang kita bikin dan kita karbonin karena memang nggak ada. Kan kita custom mobilnya kan. Iya. Seperti kalau misalkan kita ngomongin kap mesin, nah itu kita pakai aftermarket, kayak merek Seibon. Kalau misalkan ada spion, kita pakai merek Osir. Itu juga
Di Amerika juga lumayan, itu jadi cuman untuk menangani VW dan Audi. Oke. Jadi itu namanya osir, karbon osir. Nah, belakangnya juga atapnya, kan karena nggak ada mobilnya, nggak kayak seperti brand lain kan ada dia jual atasnya karbon. Kalau ini nggak ada, mau nggak mau kita harus ngarbonin. Custom. Siap. Terus Nah, di bagian belakang itu ada spoiler yang kayaknya unik banget. Gue ngelihatnya sih kalau dari tampilan dia bisa berubah-berubah ya, lekuknya dinamis lah gitu. Dinamis. Jadi itu sebenarnya itu namanya ductile-nya adaptif. Oke. Itu ada di RS5. Kalau kita di luar ngelihat RS5 itu optional. Kita bisa pakai yang adaptif, ductile. Jadi dengan kecepatan 80 misalkan. Start dari 60 misalkan. Kalau kecepatan tinggi kita ngerem itu pasti naik. Oh. Karena kenapa buat saya downforce? Downforce, buat ngedownforce. Kenapa saya selalu onin? Karena saya nggak suka yang namanya ductile ya, lu harusnya berbentuk gitu kan? Iya, biar Tapi kelihatan. Biar kelihatan. Jadi kayaknya kalau kita ngomongin eksterior terus nggak ada habis ya, karena Nggak ada memang habis, poin-poin betul. modifikasinya kalau ntar lah teman-teman lihat di akhir video tuh ada list data modifikasinya gitu lah. Itu kalau kita sebutin satu-satu capek banget ya. Capek. Nah, kita ngomongin kaki-kaki deh. Ini ya udah pasti pakai air suspension ya. Air suspension. Nah, itu pakai berapa titik? Ini jadi 4 titik yang memang Aku Air itu di Indonesia tuh belum ada sebenarnya. Ini Aku Air Endo CV ya. Endo CV. Apa yang bikin dia unik? Karena memang tadi kan lo bilang belum ada di Indonesia tuh. Jadi dia punya vakum, dia tetap pakai mesin sendiri ya, vakum sendiri. Tapi dia punya alat-alat dalamnya itu semua di satu tank itu. Ngomongin ke pelek, kayaknya kalau gue denger-denger ceritanya tuh kayak dia tuh banyak lah perubahan yang udah terjadi sebenarnya. Ya, nah ini lo yang ceritain deh lengkapnya gimana. Jadi kalau ini pelek juga saya beli dari luar juga. Terus saya minta di sana saya beli. Saya bilang gue suka sama peleknya, gue mau beli tapi tolong customin boleh nggak? Customin apa lagi? Ini kan gue mau lebar. Jadi itu dalemannya inner panelnya ya. Inner panelnya itu pakai GTR punya ADV. Ini kan mereknya ADV. Mintalah sama itu. Jadi itu custom itu. Dari sananya, dari ADV-nya minta, gue mau barrel yang GTR karena kan ADV sendiri itu dengan lebar segitu tuh nggak ada. Pasti dikasihnya belang. Depan misalkan lu 9,5, belakang 10 atau 12 kan begitu kan. Saya mau minta 4-4-nya rata, dikasihlah untuk GTR. Jadi depan belakang GTR tuh dia punya inner barrelnya. Makanya bisa lebar. Kan ini peleknya kan lebarnya 20 inci. Berarti depan belakang rata 12. Ini rata 12 karena quattro. Gila. Nah, jadi karena quattro. Habis itu face-nya kan kalau tipe ADV yang TFGS yang palang 5 ini itu harusnya dia punya face-nya tuh sampai dia punya step lip-nya tuh. Oke. Saya minta potong, saya mau custom. Kalau ada ini sama yang lain, gue minta potong. Oke. Habis dipotong, udah itu, udahlah kan kirim ke Indo kan. Asli bawaannya kan warnanya hitam, bibirnya tuh kayak emas-emas gitu kan, kayak polis-polis emas gitulah. Habis itu sampai sini namanya saya percayain satu namanya Waski Garage tuh. Nggak tahu ada di mana, saya lupa, temen juga referensiin. Nah, dia bagus. Jadi face-nya saya kasih black ceramic. Jadi kalau deket itu ada ceralicnya tuh. Oke. Bibirnya dia punya step lip-nya itu saya kasih black chrome. Lalu tengahnya itu dia punya dop ya. Dopnya itu red candy, sama dia punya ininya rivet-rivetnya red candy. Wah gila. Termasuk sama inner barrelnya. Itu kalau di dalaman pelek itu warnanya merah semua. Iya itu kelihatan kalau dari sini teman-teman. Ntar lo lihat sendiri lah. Jadi candy juga. Untuk offsetnya sama juga? Offsetnya sama, 12. Oh buset, ET-nya berarti 12. ini kembaran nih 4-4-nya? Kembaran 4-4-nya. Berarti spek ban juga sama dong ya? Spek ban sama, pasti rata, Michelin. Oke, ukurannya berapa nih? Yang buat kayak gini kan nih fitnya bagus banget nih kan? 275, 35, 20 Michelin. Oh, gokil sih. Ini kalau gue bilang nemuin fitment kayak gini sih bukan perjalanan yang gampang. Enggak perjalanan gampang. Dan satu yang paling serunya orang bule bingung. Kan saya pakai ceramic brake. Iya. Saya pakai yang RS5 punya, depan itu kan saya pakai 390 mili dengan tebelnya 32 ya. Iya. Itu kan berarti tambah weight lagi kita kan. Nah, di depan kan 6 pot. Belakang saya juga mintain 6 pot. Oh, buset. Dibilang, jadi balik lagi nih mesinnya. Ini saya swap ke mesin RS5. Nah, tadi disinggung soal mesin nih. Nah. Ini tuh kalau gue bilang ya for the first time lah. Terus juga the one and only mungkin, Ya, mungkin di Indonesia ya. Mungkin. Atau mungkin malah bisa pasti gitu. Nah, bisa pasti. Apalagi ini mesinnya udah V8 ya. Pakai RS5 tadi. RS5. Nah, itu ceritanya yang ngomongin pelek aja tadi prosesnya panjang gitu. Nah, ini mesin pasti lebih ribet lagi Ribet ceritanya. lagi, Gimana cerita lengkapnya sampai awalnya kepikiran terus akhirnya ini mesin
bisa masuk pas dan ini mobil jalan bisa normal Bisa gitu. normal. Jadi ya RS5 itu kan, jadi saya mengedukasiin lagi, brand Audi ini RS5 ini 4200 cc. Dia itu beredar di tahun 2010 ya. Ini mobil ini tahun 2010. Jadi itu V8 yang semacam kayak R8 sebenarnya. R8 kan dia V8 juga, asli bawaan pada zaman itu. Dia pindahin lah ke RS5 nih. Otomatis kita kepikiran, kenapa enggak kita Langsung coba aja celupin gitu kan. Celupin. Nggak perlu banyak bolt apa-apa kok. Berarti intinya ya engine mounting pasti disesuaikan lah. Engine mounting udah beda, udah RS5 Iya, udah itu pasti sendiri, beda nggak gitu bisa kan pakai itu. A4 kan. Nah, ngomongin engine mounting juga nyambung ke ini. Mm-mm. Nge-build-nya Nge-build-nya. untuk engine. Ini di sini apa ada bantuan juga dari luar? Jadi untuk nge-build kan sebenarnya untuk di setting nyala atau enggak waktu beli kita mulai pisah-pisah tuh. Bodi dijual, segala macam dijual, sisa mesin dan segala macam di sana dites dong. Ini mesin nyala nggak, bagus nggak, di stage 2-in gimana, bisa atau enggak, kan semua kan udah di sana. Kemudian mau kirim sini, sampai di sini ya udah. Saya kepikiran, wah nggak ada nih orang Indonesia nih bisa ngerti nih, apalagi komputer Audi kan susah banget kan. Iya. Akhirnya menjelang itu berapa, 6 bulan, 7 bulan, dia datang tuh kemari, saya undang dia datang. Nah itu total berapa lama buat nge-build mesin? Untuk nge-build mesin dari pasti bule datang, 3 hari bulenya datang, nyala hidup ya, hidup doang ya. Jadi kerangka tuh masih cuma ada kerangka, mesin-mesin doang tuh. Saya facelift lah depannya, fender depan ganti lah, bumper depan ganti, tulang-tulang radiator itu kan harus pakai RS5. Oh iya disesuaikan lah karena memang ini kan mesinnya gede banget. Jadi itu semua tulang-tulang yang depan itu radiator segala macam pakai RS5. Itu ngasilin berapa gede powernya sama torsinya? Jadi gini, kalau untuk standar bawaan RS5 V8 itu kan 450 HP. 450. Nah, kita kalau bisa nge-search tuh ya, itu bawaannya tuh 450 HP, 450 torsi. Oh rata ya? Rata dia, rata. Habis itu kan stage 2 nih. Header saya ganti, itu juga dari Romania saya punya. Nah, itu menghasilkan, dia bilang berapa tuh, 530-an ya, 530-an horsepower. BHP dia udah translate kan. Oke. Kita ngomongin interior dulu deh. Audio ini kayaknya lebih rumit lagi. Lebih rumit lagi. Jadi kalau misalkan kita ngomongin interior ya, itu dashboard kan saya ganti. Kan soalnya kita nggak bisa nih, mesin kita pakai RS5, tapi lu punya dashboard pakai yang lama A4. Nggak bakal bisa, itu komputer nggak nyambung tuh. Makanya kan kenapa yang pas saya udah balik ke Indonesia lagi, dia butuh 11 modul tuh. Kalau lihat dari sini, kayak ada X-bar-nya itu jatuhnya apa, Ro? Nah, kan depan saya pakai kursinya Recaro Sportster CS yang edisi Carbon Optic. Itu 2012 saat itu. Oke. Ya. Temanya kan di mobil kan street racing. Iya. Baliklah. Akhirnya kursinya saya copot, saya bikin roll bar. Apa roll cage tuh? Antara dua sama aja lah menurut saya ya. Roll cage. Saya kasih roll cage. Apa yang bikin beda? Kita cat hitam biasa aja. Jadi gue pikir-pikir, udah gue karbonin aja akhirnya. Nah kalau audio gimana tuh? Nah kalau audio ini agak kompleks sedikit. Jadi audionya juga saya spesial juga. Jadi ini produk namanya Ground Zero. Ini sebenarnya Eropa punya, Jerman. Tapi udah dibeli sama Amerika ya. Tapi dia masih menggunakan apa namanya si engineer-nya itu orang Jerman. Kita tanya, ada nggak barang limited edition yang speaker depan kayak apa aja gitu? Akhirnya ada satu produk namanya Ground Zero Reference. Untuk speaker depan itu kan 3-way. Ya, saya belilah 3-way itu. Jadi itu limited edition nomor 18 tuh. Twitternya aja nih. Twitter reference. Itu ada goldnya, 24 karat gold. Gila. Nah, untuk belakangnya dia punya amplifiernya juga itu saya pakai 2 yang tertinggi. Pada saat zaman mobil ini 2018. 2 tertinggi itu mereknya Ground Zero juga, tetap pakai satu produk kita semuanya. Jadi itu produk Ground Zero uranium uranium tapi yang 6 channel, 4 channel sama 2 channel. Oke. Termasuk begitu juga dengan dia punya subwoofer. Subwoofernya uranium juga mereknya, tapi pakai 8 inch, 4 biji. Oh, nggak terlalu besar tapi bisa banyak ya? Bisa banyak. Kabel jelas kita pakai menggunakan Harmony ya namanya, Harmonic. Nah, itu juga ya tahu sendiri kualitas kabelnya. Gila sih. Ya kan? Nah, nextnya sebenarnya ada planning nggak sih? Kalau menurut gue sih ini kayaknya udah mentok gitu. Tapi dari lo sendiri ada nggak? Sebenarnya sih dari
aftermarket untuk mobil RS5 itu sendiri, dia ada satu part dibilang stage 3, dibilang bukan, tapi itu namanya supercharger. Jadi stage supercharger. Memang ya, next step-nya lah. Next step-nya lah. Gue lihat tadi mesinnya ini padat banget. Itu supercharger mau taruh di mana? Itu dia punya cover, engine cover itu dicopot tuh, yang merek Eventuri itu. Dicopot ya, nanti di atasnya. Jadi tengah-tengah situ. Ini nih pertanyaan paling gongnya nih, pengen gue tanyain. Biar pemirsa Great Automotive juga pada tahu. Kisarannya untuk ngebangun ini mobil yang udah keren banget berapa? Jadi kalau untuk bangun pokoknya modifnya aja ya. Modif tanpa bahan lah, tanpa mobil itu sendiri. Kita modif itu semua sekitar habis plus minus 3M lah. Wah gila, dedikasi banget tuh ya. Thank you banget Bro Leon. Banget, bro. Udah mau diajak ngobrol panjang hari ini. Keren banget mobilnya. Ini apa ya, buat gue sih pertama kalinya ya ngelihat owner mobil yang punya tujuan khusus gitu ya untuk let's say campaign lah. Untuk mengedukasi teman-teman pecinta modifikasi di Indonesia, bahkan ke dunia gitu ya. Kalau sebenarnya ya kita bisa gitu loh. Kita bukan apa ya, bukan bangsa yang kecil gitu. Kita tuh bangsa besar, kita punya kreativitas, kita punya kecerdasan gitu ya. Dan ternyata kita bisa gitu. Oke, makasih teman-teman Great Automotive udah nyaksiin video ulasan kali ini. Jangan lupa like dan share, kasih juga komentar yang menarik tentang modifikasi Audi. Ya, gue bilang apa ya, udahlah pokoknya Audi deh yang gokil ini. Gue Adit, pamit.